Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Indah dan teman-teman semuanya. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 8 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai teknik play terapi dan simulasi permainan dalam bimbingan kelompok. Izinkan saya mengenalkan anggota kelompok 8. Yang pertama ada Anissa Ika, yang kedua ada Berlian Novianti, yang ketiga ada Betari Haresti, yang keempat ada Dinda Kamalia, dan yang kelima ada Fani Wijayanti. Berikut hal-hal yang akan dibahas dalam presentasi kali ini. Yang pertama, pengertian play terapi dan permainan simulasi. Yang kedua, tujuan play terapi dan permainan simulasi. Yang ketiga, manfaat play terapi dan permainan simulasi. Yang keempat, langkah-langkah play terapi dan permainan simulasi. Yang kelima, kelebihan dan kekurangan play terapi dan permainan simulasi. Yang keenam, contoh play terapi dan permainan simulasi. Langsung saja kita masuk kepada pembahasan yang pertama, yaitu mengenai pengertian play terapi. Menurut kata Natch tahun 2003, play terapi merupakan bantuan yang diberikan oleh seorang konselor kepada anak yang mengalami masalah dengan menggunakan media permainan. Jadi, play terapi merupakan teknik yang digunakan dalam bimbingan dan konseling di mana peserta didik mampu mengekspresikan budaya serta pengalamannya dalam menyelesaikan masalah pertumbuhan sosial dan akademik peserta didik. Biasanya, play terapi ini diterapkan untuk anak usia dini. Tujuan play terapi yang pertama yaitu menciptakan suasana aman bagi anak-anak untuk mengekspresikan diri mereka. Yang kedua, memahami bagaimana sesuatu dapat terjadi, mempelajari aturan sosial, dan mengatasi masalah mereka. Yang ketiga, memberi kesempatan bagi anak-anak untuk berekspresi dan mencoba sesuatu yang baru. Di sini saya akan menjelaskan mengenai manfaat play therapy. Jadi di situ disebutkan menurut British Association of Play Therapists pada tahun 2004 terdapat manfaat play therapy di sekolah. Di situ dijelaskan ada 6 manfaat. Yang pertama, membantu anak-anak untuk membangun hubungan yang sehat dengan tenaga pengajar dan teman sebayanya. Yang kedua, mengurangi masalah emosi, perilaku, dan hambatan sosial dalam belajar. Yang ketiga, meningkatkan penyesuaian diri anak di dalam kelas. Yang keempat, meningkatkan kemampuan komunikasi dan kesadaran emosi. Yang kelima, dapat ditunjukkan untuk memenuhi kebutuhan anak-anak yang berisiko. Dan yang terakhir, membantu tenaga pengajar. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai langkah-langkah play therapy. Jadi langkah-langkah play therapy ini meliputi fase penilaian awal dan proses konseling. Play therapy dilaksanakan secara urut dan sistematis. Maka dari itu, Gerald pada tahun 2012 menyebutkan fase atau tahapan pelaksanaan play therapy yaitu sebagai berikut. Yang pertama, fase penilaian awal. Nah, di fase penilaian awal adalah saat persiapan untuk terapi. Selama fase ini dilakukan pengumpulan informasi tentang anak dan masalah anak. Informasi ini memungkinkan konselor membuat hipotesis tentang apa yang mungkin dilakukan pada anak. Fase penilaian awal juga mencakup bertemu dan membuat perjanjian dengan orang tua. Dengan berpegang pada hipotesis ini, selanjutnya proses konseling akan dimulai. Nah, selanjutnya masuk ke proses konseling. Terdapat 6 langkah atau 6 tahap yang dilalui. Yang pertama, memilih media bermain yang tepat sebelum bertemu anak. Pemilihan ini didasarkan pada usia, jenis kelamin, karakteristik pribadi, dan jenis masalah emosional.
Yang kedua, bergabung dengan anak yang mempunyai kepribadian dan berkebutuhan yang khusus dan unik. Beberapa mungkin sulit dilibatkan karena berbagai alasan. Anak yang masih sangat kecil mungkin belum mempunyai kemampuan bahasa yang cukup untuk dapat berkomunikasi dengan efektif. Proses penggabungan harus dibentuk agar memenuhi kebutuhan individual setiap anak. Hal ini dapat menggunakan mediasi permainan agar dapat mencairkan suasana sehingga anak lebih mudah untuk terbuka. Yang ketiga, mengundang anak bercerita. Keterampilan konseling menggunakan komunikasi verbal saja biasanya tidak bermanfaat pada klien, khususnya jika anak mempunyai keterampilan komunikasi yang buruk, tingkat distress emosional yang tinggi, dan gangguan psikologi akut. Mengundang anak bercerita dan memungkinkan anak bercerita adalah komponen paling inti dan efektif dari proses konseling anak. Yang keempat, pemecahan masalah. Konselor seringkali perlu untuk membantu anak memecahkan isu-isu tertentu sehingga isu ini tidak lagi mengganggu. Ini dapat dilakukan melalui permainan dan atau memakai keterampilan konseling dan kadang-kadang melalui masukan edukasional. Jika isu ini sudah dipecahkan dengan tepat, anak akan bisa menjalin hubungan dengan orang lain secara lebih nyaman atau terbebas dari kecemasan dan bisa lebih adaptif terhadap lingkungan sosial dan emosionalnya. Yang kelima, pemberdayaan anak. Pemberdayaan anak mencakup penguasaan isu-isu yang ada sehingga anak tidak lagi terganggu berlebihan oleh pikiran dan ingatan yang menimbulkan kecemasan dan gangguan dengan hubungan adaptif normal. Akibatnya, anak mulai mempunyai pandangan yang berbeda tentang dirinya sehingga rasa percaya diri dan hubungan sosialnya membaik. Jadi, anak mampu berintegrasi dengan lebih nyaman ke dalam dunia sosial dan emosionalnya. Untuk yang terakhir, membantu anak berpikir dan berperilaku secara berbeda untuk menyelesaikan proses konseling. Konselor mempunyai tanggung jawab untuk membantu anak belajar cara berpikir dan berperilaku yang baru sehingga dapat lebih beradaptasi. Nah, jika hal ini tidak terjadi, pola pikir dan perilaku anak cenderung menimbulkan distres lebih lanjut dengan anak membutuhkan konseling lagi di kemudian hari untuk menangani hal tersebut. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai kelebihan play therapy. Menurut Indrawati pada tahun 2018, play therapy mampu membangun suasana yang menyenangkan, santai, dan memberi raport yang baik antara konselor dan konseli. Dengan menggunakan permainan dapat mempermudah konseli dalam memahami maksud dan tujuan dari konseling. Sedangkan menurut Afifah pada tahun 2019 terdapat beberapa keuntungan yang diperoleh apabila konselor menggunakan play therapy. Nah, diantaranya yang pertama, membantu proses perkembangan anak dengan interaksi verbal yang minim atau terbatas. Yang kedua, membantu meningkatkan daya fantasi dan imajinasi anak dengan menggunakan alat yang sederhana dan tempat yang nyaman. Dan yang ketiga, memudahkan konselor dalam membangun hubungan terapeutik dengan anak dan juga dapat melatih keterampilan sosial anak. Selanjutnya ada kelemahan play therapy. Tidak hanya memiliki kelebihan, play therapy juga memiliki kelemahan. Hal ini dijelaskan dalam sebuah artikel yang berjudul Play Therapy in School Counseling 2013. Berikut adalah kelemahan play therapy. Kelemahan yang pertama adalah play therapy membutuhkan biaya lebih. Play therapy membutuhkan biaya lebih karena dalam proses pelaksanaannya, play therapy membutuhkan beberapa alat bermain yang harus dibeli oleh konselor. Lalu kelemahan yang kedua adalah keterbatasan ruang. Jadi banyak konselor yang mengaku mereka kesulitan menyiapkan tempat untuk pelaksanaan play therapy. Lalu kelemahan yang ketiga adalah banyak yang mengira jika play therapy hanya dilaksanakan di lingkungan sekolah dasar, padahal play therapy juga bisa dilakukan untuk remaja. Hal ini terjadi karena dalam aplikasinya play therapy banyak digunakan oleh anak-anak, sehingga banyak yang mengambil kesimpulan bahwa play therapy ini hanya dikhususkan untuk anak-anak, padahal play therapy juga bisa dilaksanakan untuk remaja. Lalu kelemahan yang keempat adalah keterbatasan waktu. Jadi selain keterbatasan ruangan, play therapy juga memiliki keterbatasan waktu.
tetapi keterbatasan waktu ini hanya berlaku di play terapi untuk remaja, di mana waktu pelaksanaannya hanya berlangsung 30 menit. Hal ini terjadi karena jam play terapi bertabrakan dengan jam mata pelajaran yang lain. Nah, untuk kelemahan yang satu ini bisa diatasi dengan melaksanakan kegiatan play terapi di luar jam mata pelajaran atau setelah sekolah usai. Selanjutnya ada contoh permainan play terapi. Sesuai dengan rujukan dari Dewan Nasional Indonesia untuk Kesejahteraan Sosial atau DNIKS pada tahun 1972, disebutkan beberapa contoh permainan play terapi. Nah, dari rujukan tersebut, permainan play terapi dapat dilakukan dengan cara sandiwara boneka, berkartu bergambar, bercerita, bernyanyi, kartu huruf, main masak-masakan, kotak gambar huruf, bercakap-cakap, dramatisasi, permainan bahasa, dan mengucapkan syair. Baik, kita akan beralih ke teknik selanjutnya, yaitu teknik permainan simulasi. Lalu, apa sih permainan simulasi? Jadi, menurut Adam, dalam Fitri Hayana 2014, permainan simulasi adalah permainan yang dimaksudkan untuk merefleksikan situasi-situasi yang terdapat dalam kehidupan yang sebenarnya. Nah, permainan simulasi ini merupakan gabungan dari dua teknik, yaitu teknik diskusi dan teknik bermain peran, di mana para pemain akan dibentuk berkelompok serta mencapai sebuah tujuan dan menaati peraturan tertentu. Dari pengertian ahli tersebut, dapat disimpulkan bahwa simulasi permainan merupakan teknik yang digunakan dalam bimbingan kelompok untuk membantu peserta didik merefleksikan situasi dalam kehidupannya yang akan membantunya dalam menyelesaikan masalah yang akan ia hadapi nantinya. Adapun beberapa tujuan yang dicapai dalam penggunaan teknik permainan simulasi. Yang pertama, melatih keterampilan tertentu baik bersifat profesional maupun bagi kehidupan sehari-hari, melatih memecahkan masalah. Keterampilan di sini yang dimaksudkan disesuaikan dengan materi apa yang diberikan. Sehingga diharapkan dengan keterampilan ini, ketika siswa nantinya menghadapi suatu permasalahan, ia dapat mengatasi permasalahan tersebut. Yang kedua, meningkatkan keaktifan belajar dengan melibatkan siswa dalam mempelajari situasi yang hampir serupa dengan kejadian yang sebenarnya. Karena permainan simulasi ini melibatkan langsung siswa dalam permainannya. Yang ketiga, memberikan motivasi belajar kepada siswa. Yang keempat, melatih siswa untuk mengadakan kerjasama dalam situasi kelompok. Dan yang terakhir, menumbuhkan daya kreatif siswa, melatih siswa untuk mengembangkan sikap toleransi antar anggota. Penggunaan teknik permainan simulasi ini juga memiliki banyak manfaat, di antaranya yang diutarakan oleh Sajana dalam Realis pada tahun 2013, halaman 13, yaitu melatih keterampilan, simulasi dan memecahkan masalah, memperoleh pemahaman tentang suatu konsep atau prinsip, meningkatkan keaktifan dan memotivasi belajar dengan melibatkan siswa dalam mempelajari situasi yang hampir serupa dengan kejadian yang sebenarnya. Yang keempat, melatih siswa untuk mengadakan kerjasama dalam situasi kelompok. Dan yang terakhir, melatih siswa untuk mengembangkan daya kreatif dan sikap toleransi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai langkah-langkah permainan simulasi. Nah, pelaksanaan permainan simulasi tidak dapat dilaksanakan berdasarkan kemauan guru BK atau pembimbing, tetapi juga harus beracuan pada aturan dan langkah-langkah yang sudah ditetapkan. Nah, Romlah pada tahun 2001 menyebutkan
Untuk membuat permainan simulasi dapat diikuti langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama adalah meneliti masalah yang dialami anak, terutama yang menyangkut bidang pendidikan dan sosial. Jadi, di sini dalam menggunakan teknik permainan simulasi, kita harus mengetahui terlebih dahulu masalah apa yang sedang dialami peserta didik. Apakah dalam bidang akademik, karir, atau pribadi sosial. Yang kedua yaitu merumuskan tujuan yang ingin dicapai dengan permainan itu. Nah, jadi dalam menggunakan teknik permainan simulasi, kita juga perlu untuk merumuskan tujuan yang hendak dicapai. Misalnya dengan menggunakan teknik permainan simulasi, kita dapat memunculkan sikap siswa itu menjadi mampu untuk bekerja sama, terus untuk melatih emosi saat bermain, melatih berpikir, menyusun strategi, dan melatih sportivitas anak. Terus yang ketiga yaitu membuat daftar sumber-sumber yang dapat dipakai untuk membantu menyelesaikan topik yang akan dikerjakan. Nah, kita bisa menggunakan alat-alat yang digunakan seperti buku sumber, terus juga waktu yang sesuai untuk mengerjakan tugas antara konselor dan siswa. Yang keempat yaitu memilih situasi dalam kehidupan sebenarnya yang ada kaitannya dengan kehidupan siswa. Jadi dalam memilih situasi ini juga merupakan suatu hal yang penting. Teknik permainan simulasi membutuhkan tempat yang luas sehingga dalam bermain siswa itu akan merasakan kenyamanan. Teknik permainan simulasi ini juga dapat dilakukan di lapangan sekolah ataupun di taman. Yang kelima yaitu membuat model atau skenario dari situasi yang dibuat. Jadi dalam menggunakan teknik simulasi permainan juga harus membuat skenario apa saja yang akan dilakukan pada saat bimbingan kelompok dan situasi seperti apa yang cocok digunakan dalam bimbingan kelompok tersebut. Terus yang selanjutnya mengidentifikasi identifikasi yang akan terlibat dalam permainan tersebut. Jadi di sini jelas yang akan berpartisipasi dalam bimbingan kelompok adalah anggota dari bimbingan kelompok itu sendiri. Terus yang terakhir membuat alat-alat yang digunakan untuk permainan simulasi. Nah, ini tuh bisa menggunakan kartu, menggunakan media ular tangga, menggunakan media sundamanda dan lain-lain. Yang selanjutnya yaitu mengenai kelebihan dari permainan simulasi. Nah, kelebihan metode permainan simulasi menurut Rambil dan kawan-kawan tahun 2017 itu ada 3. Yang pertama, proses permainan simulasi lebih menyenangkan sehingga konseli tidak akan bosan. Di sini jelas ya, karena permainan adalah suatu hal yang menyenangkan, maka dari itu saat menggunakan teknik permainan simulasi, peserta didik itu akan cenderung lebih senang dan tidak merasa bosan atau jenuh saat bimbingan kelompok berlangsung. Terus yang kedua yaitu konseli dapat belajar langsung seolah-olah merasakan peristiwa asli meskipun peristiwa yang diangkat hanyalah imajinatif. Di sini suasana yang diciptakan yaitu bermain seperti biasa dengan anggota yang lain. Namun tetap disisipi dengan materi sehingga siswa itu akan merasakan nyaman saat menerima materi dengan teknik permainan simulasi. Terus yang ketiga dapat disajikan dengan model peristiwa ataupun model perilaku sehingga konseli itu dapat belajar secara langsung melalui model yang telah disajikan. Nah, model peristiwa itu yang dimaksud pembelajaran yang dapat dirasakan secara langsung oleh peserta didik, sedangkan model perilaku yaitu pembentukan individu belajar dari keberhasilan dan kegagalan seseorang. Dalam permainan kan mesti ada kalah dan menang. Nah, individu bisa belajar dari orang tersebut, mengapa orang tersebut menang, terus strategi apa yang digunakan sehingga menang dalam permainan, seperti itu. Terus yang
slide selanjutnya yaitu mengenai kelemahan dari permainan simulasi. Selain kelebihan, permainan simulasi ini juga memiliki kelemahan. Nah, ini juga menurut Ramil dan kawan-kawan tahun 2017 ada 3 kelemahannya, yaitu yang pertama, proses permainan simulasi dilaksanakan lebih lama. Ini jelas ya, yang namanya permainan pasti ada yang menang terlebih dahulu untuk bisa dikatakan permainan selesai, sehingga itu membutuhkan waktu yang lumayan lama. Terus yang kedua yaitu konselor dituntut untuk cermat dalam mengobservasi para konseli di setiap perilaku atau peristiwa yang muncul dalam permainan. Nah, konselor di sini harus mengamati satu persatu perilaku anggota kelompok, perilaku apa saja yang muncul saat bimbingan kelompok itu berlangsung. Terus yang ketiga yaitu konselor harus mengeluarkan usaha yang lebih ekstra atau lebih banyak dalam mengelola kelas, karena pada saat permainan simulasi itu biasanya kelas dibagi 2, yaitu kelompok pemain dan kelompok penonton, seperti itu. Contoh permainan simulasi. Yang pertama, permainan simulasi ular tangga. Ular tangga merupakan permainan papan untuk anak-anak hingga dewasa yang dimainkan oleh 2 orang atau lebih. Permainan ini bersifat sederhana, mendidik, menghibur, dan sangat interaktif. Selain itu, permainan ini juga mempunyai manfaat untuk meningkatkan kualitas pembelajaran siswa dalam perkembangan sensorik, motorik, moral, sosial, emosional, dan kemampuan pemecahan masalah. Permainan ular tangga sendiri itu tidak memiliki bentuk standar, sehingga pemain bisa mengembangkan permainan ular tangga ini. Ular tangga ini biasanya dibagi dalam kotak-kotak kecil dan dibuat beberapa kotak yang saling terhubung dengan ular maupun tangga. Permainan ular tangga ini merupakan permainan yang menggunakan dadu untuk menentukan beberapa langkah yang harus dijalani bidak. Yang kedua, ada Sundamanda. Sundamanda ini biasa dikenal dengan permainan engklek bagi masyarakat Jawa dan biasa dimainkan oleh anak-anak. Permainan ini digunakan untuk melatih kecepatan, kekuatan, dan stamina. Permainan ini merupakan permainan tradisional yang dilakukan dengan cara melompat-lompat pada bidang datar yang digambar di atas tanah dengan cara membuat gambar kotak-kotak, kemudian melompat dari satu kaki dari kotak satu ke kotak berikutnya. Permainan ini biasanya dimainkan oleh 2 orang atau lebih. Selanjutnya, permainan yang ketiga yaitu Ludo. Permainan ini dimainkan oleh 2 hingga 4 anak. Permainan ini memiliki nilai positif, diantaranya pemain menjadi saling berinteraksi satu sama lain. Permainan ini juga melatih pemain untuk pandai dalam membuat strategi untuk memenangkan permainan ini, melatih kesabaran dan ketelitian, melatih kemampuan menganalisa, melatih untuk berpikir, melatih pemain dalam bekerja sama, melatih emosi pemain, dan melatih jiwa sportivitas pemain. Permainan Ludo ini terdapat 4 kotak dan masing-masing kotak dimiliki oleh 1 orang pemain. Dalam memainkannya diperlukan sebuah Ludo untuk mengatur jalannya bidak. Sekian presentasi dari kelompok 8. Salah dan kurangnya mohon maaf. Kami ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.